Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rumah Belajar SDS Nurul Huda, Medan, Johor. Sekarang kita belajar IPS kelas 6, tema 9, subtema 1, KD 3.2 dan KD 4.2 tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Adapun pengertian perubahan sosial yaitu perubahan struktur, fungsi, dan unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Contoh perubahan sosial seperti tampak pada gambar itu ada membajak sawah dengan menggunakan kerbau atau sapi. Sedangkan karena sudah perubahan sosial, maka membajak sawah diganti dengan mesin. Nah, kita lihat gambar yang ada di bawah. Itu dulu orang banyak memakai sepeda. Nah, sekarang sudah banyak menggunakan mobil. Dan kita lihat di situ ada mesin ketik untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, sekarang kita mudah dengan menggunakan laptop. Kalau tadi kita membahas tentang perubahan sosial, kali ini kita akan lebih spesifik. Kita akan membahas perubahan budaya. Perubahan budaya itu adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena adanya pola pikir masyarakat yang menjadi pendukung kebudayaan. Kemudian unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama itu kepercayaan atau agama. Berikutnya bahasa, seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi sosial atau kemasyarakatan. Dan terakhir, mata pencarian. Itu tadi adalah unsur-unsur dari kebudayaan. Nah, kemudian unsur-unsur sosial. Apa-apa saja unsur-unsur sosial tersebut? Yang pertama itu nilai-nilai sosial. Kemudian ada norma-norma, ada perilaku, ada tindakan sosial, ada pola-pola atau model dalam masyarakat. Bagaimana pula dengan contoh perubahan budaya? Kita lihat di situ ada dua gambar. Gambar yang di atas itu ada gambar seseorang mengantri, mungkin mau mengambil uang di bank. Nah, sedangkan gambar yang berikutnya itu seorang wanita sedang di mesin ATM. Di sini terjadi perubahan budaya yang biasanya mereka mengambil uang dengan mengantri di bank. Sekarang dengan secara praktis mereka mengambil uang di mesin ATM di mana mereka berada tempat tinggalnya yang terdekat. Nah, kita lihat gambar yang di bawah. Di situ ada dua orang bertransaksi ya di pasar tradisional. Nah, di situ secara langsung ada penjual dan pembeli bertemu. Berikutnya ada gambar laptop di situ. Mereka menggunakan laptop, belanja hanya secara online saja di rumah, tidak perlu bertransaksi langsung. Itulah contoh perubahan budaya. Oke, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan perubahan kebudayaan di masyarakat. Ya, ini tepatnya Ibu di lingkungan rumah. Jadi di sini ada cobek atau ulekan dan ada blender. Nah, dulu belum ada mesin blender, kita menggiling cabai dengan ulekan atau cobek. Jadi Ibu menggiling cabai dengan tenaga Ibu ya, sampai cabai itu halus, memakan waktu yang lumayan lama dan tenaga ya. Ini dia. Nah, setelah berkembangnya pengetahuan, pemikiran masyarakat modern berkembang, maka muncullah blender ya, terciptalah mesin blender dari perubahan teknologi ya. Nah, jadi Ibu menghaluskan cabai dengan menggunakan blender. Ibu masukkan cabainya ke dalam, Ibu tinggal hidupkan blendernya.
dengan blender cabai. Ya, tadi tidak perlu lagi Ibu menggunakan saute, tapi dengan blender. Jadi di sini ya, jadi di sini nampak terjadinya perkembangan kebudayaan ya. Jadi yang menimbulkan masyarakat modern. Ini kita lihat dari perkembangan kebudayaan dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah demonstrasi Ibu. Ya, semoga bermanfaat. Nah, ayo anak Ibu cari lagi bentuk perubahan kebudayaan di masyarakat, atau bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat modern bandingkan dengan tradisionalnya. Terima kasih. Nah, berikutnya bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Satu ya, kita lihat dari segi kecepatan perubahan. Ada perubahan lambat evolusi dan perubahan cepat revolusi. Nah, kita lihat dari sisi pengaruh perubahan. Ada perubahan besar, ada perubahan kecil. Dan kita lihat dari proses terjadinya perubahan, itu ada yang dikehendaki atau direncanakan perubahannya. Dan ada yang terjadi begitu saja, tidak diinginkan. Ya, itu tadi bentuk-bentuk perubahan. Ya, sesuai gambar kita lihat ya, ada beberapa gambar yang menunjukkan bentuk-bentuk perubahan. Nah, berikutnya kita bahas tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, itu ada faktor internal, yaitu perubahan jumlah penduduk, adanya pemberontakan, adanya penemuan baru, ya, kemudian adanya peran para tokoh, adanya konflik, adanya reformasi. Eksternal, kita lihat ya, pengaruh lingkungan, pengaruh kebudayaan, dan terjadinya peperangan. Nah, itu semua adalah faktor eksternal. Sekarang kita akan membahas tentang faktor pendorong perubahan sosial budaya. Misalnya ya, adanya kontak dengan kebudayaan lain, adanya sistem pendidikan formal yang maju, adanya sistem terbuka dalam lapisan masyarakat, dan yang terakhir itu sikap mudah menerima hal-hal baru. Bagaimana pula dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya? Kita lihat, ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, adanya sikap masyarakat yang sangat tradisional, adat, tradisi, dan kebudayaan yang juga menghambat, serta hambatan yang bersikap ideologis. Kita akan sekarang membahas dampak perubahan sosial budaya. Itu dampaknya ada positif dan negatif. Kita lihat dari segi positif terlebih dahulu, yaitu masyarakat jadi mampu menyesuaikan diri terhadap unsur-unsur perbedaan sosial budaya atau yang namanya dengan interaksi sosial. Nah, bagaimana dengan yang negatif? Terjadi disintegrasi sosial yang akan menimbulkan aksi protes atau demonstrasi. Bisa juga menyebabkan kenakalan remaja, kriminalitas, dan pergolakan daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap waspada masyarakat terhadap perubahan sosial. Bagaimana kita menyikapinya? Yaitu dengan tidak a priori terhadap perubahan sosial budaya. Berikutnya adalah kita harus selektif dalam menerima perubahan sosial. Tadi kita sudah membahas tentang proses perubahan sosial dan proses perubahan sosial budaya. Maka dengan adanya proses perubahan sosial budaya nantinya akan menyebabkan timbulnya masyarakat modernisasi. Nah, apa itu masyarakat modernisasi? Kita lihat dulu. Modernisasi yaitu suatu proses transformasi dari suatu perubahan yang ke arah lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kita membahas ciri-ciri masyarakat modern, karena tadi kita sudah belajar tentang apa itu masyarakat modern. Nah, ciri-cirinya memiliki sikap menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan, keberanian menyatakan pendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, perlu perencanaan dan perhitungan yang matang,
Kemudian masyarakat modern itu punya ciri percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang melalui prestasi. Kita lihat di layar, itu ada tayangan video perubahan sosial masyarakat modern dengan masyarakat tradisional. Ya, di tayangan video nampak bahwasannya bagaimana pasar tradisional itu keadaannya, dan bagaimana pula pasar modern seperti Indomaret, Alfamart, dan lainnya. Di kantor, kalau ibu pergi ke pasar, dan itu mungkin iya untuk di zaman dulu, dan tidak untuk di zaman sekarang. Ibarat jamur di musim penghujan, toko atau pasar-pasar modern sekarang sudah tumbuh subur di mana-mana. Namun di sisi lain, jumlah pasar tradisional semakin lama kian menyusut. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Kesejahteraan para pedagang kecil jadi terancam akibat keberadaan pasar-pasar modern tersebut. Pasar modern dan tradisional memang mempunyai keunggulan masing-masing. Penataan yang rapi, kenyamanan berbelanja, ruangan ber-AC, memang berbanding terbalik dengan keadaan di pasar tradisional yang agak sempit, sumpek, sesak, dan tak jarang mengeluarkan bau yang kurang sedap. Tapi untuk kesegaran produk seperti sayur, daging, telur, dan yang lainnya, pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern, karena mereka belum menambahkan zat pengawet di dalamnya, dan tentunya masih segar. Keakraban antara penjual dan pembeli juga merupakan keunggulan tersendiri yang dimiliki pasar tradisional. Jadi, nggak ada salahnya kan untuk tetap berbelanja di pasar tradisional. Selain produknya masih segar, harga yang ditawarkan pun dapat terjangkau. Setelah menonton tadi tayangan tentang perbedaan pasar tradisional dengan pasar modern, sekarang kita lihat apa sih dampak sosial modernisasi. Nah, dampak itu pertama itu adalah berdampak positif. Misalnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, berkembangnya teknologi industri yang semakin maju, dan tersedia lapangan pekerjaan. Bagaimana pula dengan dampak negatifnya? Kita lihat, timbulnya kesenjangan sosial, menimbulkan konflik antar masyarakat, yaitu antara masyarakat maju dengan masyarakat yang tertinggal. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, dan pencemaran lingkungan akibat industri. Sekianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bersama Bu Neti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Belajar SDS Nurul Huda, Medan, Jawa. Nah, sekarang soal latihan IPS tema 9. Kelas 6, subtema 1, KD 3.2 dan 4.2. 1. Jelaskanlah pengertian perubahan sosial. 2. Jelaskanlah pengertian modernisasi. 3. Tuliskanlah dampak positif dan negatif modernisasi. Sedangkan 4. Tunjukkanlah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dalam masyarakat modern yang ada di lingkungan rumah Ananda dalam bentuk video. Terima kasih, selamat bekerja.